Kita ke informasi yang pertama di mana Badan Pangan Nasional atau Bappenas memastikan penyaluran bantuan pangan beras di stop sementara pada masa tenang pemilihan umum atas arahan Presiden Joko Widodo. Penghentian sementara ini dilakukan agar proses pemilu berjalan dengan tenang. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Dia pun menekankan tidak ada politisasi bantuan pangan sebagaimana diketahui dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya ada masa tenang pemilu yang berlangsung mulai Minggu 11 Februari sampai Selasa 13 Februari. Berkaitan dengan itu, Bappenas telah bersurat kepada Perum Bulog. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memang sangat memerlukan, ada sekitar 22 juta KPM. Bantuan pangan ini tentunya bukan hanya sekarang, tapi sudah dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah jauh-jauh hari. Jadi untuk penghormatan kepada hari ini kan memang kompetisi pemilu, sehingga ini sebaiknya memang pemerintah sementara menunda tanggal 8 sampai 14. Jadi tidak ada politisasi dalam bantuan pangan, utamanya beras ini kepada masyarakat. Informasi dari dalam negeri lainnya, di mana pemilihan Presiden RI menarik minat lembaga asing, bahkan beberapa di antaranya ikut melakukan survei tentang calon presiden yang mana yang mungkin akan memenangkan pemilu. Dalam rangkuman CNBC Indonesia baru-baru ini, setidaknya survei Pilpres dilakukan dua lembaga. Pertama, Roy Morgan Research dan media internasional The Economist. Lembaga riset asal Australia Roy Morgan Research kembali merilis hasil surveinya terkait dengan pemilihan Presiden RI 2024, di mana dalam survei ini Roy Morgan menyebutkan potensi Pilpres satu putaran. Dalam survei ditemukan bahwa calon presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto, memperoleh suara sebesar 43% atau naik 13% sejak kuartal September 2023. Ya, bahkan disebut lembaga itu berada di ambang kemenangan dalam Pilpres putaran pertama. Adapun Ganjar Pranowo dengan perolehan 30% turun 8% dan Anies Baswedan dengan 24% alias turun 1%, yang keduanya masih bersaing untuk menempati posisi kedua. Sementara itu The Economist masih terus memperbaharui pollingnya Who will be the next president of Indonesia? Dalam update Rabu pagi terlihat bagaimana Prabowo Subianto mendominasi suara dengan median rata-rata 53%. Data tersebut didapat berdasarkan sampel yang masuk hingga 28 Januari lalu, di mana dukungan ke Prabowo terlihat menanjak. Suara terendah Prabowo di kisaran 49%, sementara tertinggi 57%. Sementara itu Anies Baswedan mendapatkan median rata-rata 20%, di mana suara Anies relatif stabil meski ada kenaikan sedikit di Desember 2023. Kala debat Capres dimulai. Adapun Ganjar Pranowo sendiri di polling ini mendapatkan media rata-rata suara sebesar 19%, dengan spesifik ada penurunan suara sejak bulan Oktober. Kini kita ke informasi terpopuler yang ketiga, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Mei hingga Juni 2024. Saat ini menurut Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab, Indonesia sedang mengalami puncak musim hujan. Menurut Fahri, fenomena El Nino masih terpantau aktif pada bulan Januari, namun El Nino berangsur melemah menuju fase netral mulai bulan Maret 2024. Dengan begitu curah hujan tahunan pada tahun 2024 ini diprediksi mendekati kondisi normal. Meski ada sejumlah daerah yang diprediksi bakal mengalami curah hujan di atas normal dan di bawah normal akibat El Nino, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2023 lebih ekstrim hingga memicu gangguan produksi pangan dan lonjakan kenaikan suhu maksimum harian di sejumlah daerah.
Sementara itu saat ini Indonesia dalam periode puncak musim hujan 2024 yaitu di bulan Januari dan Februari. Namun demikian ada beberapa daerah yang sudah memasuki periode kemarau seperti Aceh, Sumatera Utara dan bagian timur dan Riau. Lantaran di daerah ini memang terjadi 2 kali musim hujan dan saat ini sudah masuk ke musim kemarau. Dan kini kita ke informasi mancanegara di mana para anggota Parlemen Amerika Serikat pada Selasa 6 Februari melakukan pemungutan suara untuk menolak rancangan undang-undang bantuan Israel senilai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 276 triliun rupiah. Para pemimpin Partai Demokrat di DPR menyebutkan bahwa RUU bantuan Israel sebagai upaya yang sangat jelas dan sinis untuk melemahkan paket yang lebih besar. RUU Israel ini muncul ketika Gedung Putih condong untuk memberikan bantuan kepada Ukraina senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat dan Israel 20 miliar dolar Amerika dan menyediakan dana baru untuk keamanan perbatasan AS bukan hanya memberikan bantuan kepada satu pihak saja. Pemimpin minoritas Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries mengungkapkan bahwa sayangnya undang-undang mandiri yang diperkenalkan oleh Partai Republik di DPR pada akhir pekan tanpa pemberitahuan atau konsultasi, sehingga dianggap tidak diajukan dengan itikat baik.